Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku. Seperti yang udah aku janjiin di video sebelumnya, apa sih tips umur panjang dan awet muda ala Ikigai? Nah, kebetulan bukunya udah aku simpen dulu. Sekarang waktunya kita menguak tips awet muda dan umur panjang ala Ikigai. Nah, aku udah ambil beberapa poin sih yang ada di buku ini. Sebenarnya kalau misalkan kamu sering googling tips awet muda atau tips menghindari stres, nah di buku Ikigai ini tuh mencangkup semuanya gitu. Jadi menariknya adalah kalau tips-tips menghindari stres dan tips-tips awet muda ini tuh sebenarnya bisa juga untuk tips kita agar berumur panjang gitu. Nah, kita langsung aja deh. Yang pertama ini belajar hal baru setiap hari. Nah, kalau misalkan kita nih belajar hal baru setiap hari, ini akan membuat otak dan pikiran kita tuh tetap aktif. Jadi otak kita tuh akan terstimulus untuk terus bekerja dan meregenerasi sel-sel, mungkin ya sel-sel memori yang ada di otak kita. Jadi secara menurut aku yang orang awam, kalau misalkan kita terus melatih otak kita akan terhindar dari pikun. Kayak yang kedua itu kita menghindari stres. Nah, ini penting karena stres itu bisa mendorong penuaan sel. Jadi kalau misalkan kita stres itu bisa menimbulkan hormon aku lupa. Dan itu menyebabkan sel-sel kita yang tadinya harus meregenerasi itu kayak menghambat gitu. Kortisol pokoknya itulah. Kalau misalkan kalian tahu, coba di komen ya, karena aku agak lupa. Tapi kemarin tuh sempet baca, kalau nggak salah sih hormon kortisol. Kayak yang ketiga itu kita harus melakukan olahraga ringan setiap hari. Nah, ini olahraga ringan itu nggak harus lari pagi gitu yang bikin capek-capek, enggak. Ya ringan aja, kayak misalkan jalan kaki keliling komplek gitu tiap pagi. Dan dengan kita seperti itu juga kan kita melatih tubuh kita untuk tetap aktif gitu. Kalau misalnya kita cuman tiduran kan malah bikin otot-otot kita juga melemah. Tapi kalau misalnya kita berjalan kaki, pertama yang bisa kita dapetin adalah kita bakalan menghirup udara pagi. Kita berjalan-jalan bisa menyapa tetangga, tersenyum, dan itu kayak melatih perasaan kita tuh buat tetap bahagia gitu. Karena kan kita sebenarnya kalau misalkan kita ketemu sama orang atau sama tetangga ya, sama orang lain gitu, sama tetangga terus senyum gitu, otomatis hati kita tuh bakalan bahagia gitu, bakalan ikutan senyum, ada kepuasan tersendiri gitu. Entah kenapa tapi aku ngerasain hal kayak gitu. Dan terlebih lagi kalau misalkan kamu nih yang punya problem pahanya terlalu banyak lemak ya, paha yang berlemak. Nah, dengan berjalan kaki ini lemaknya itu akan meluruh. Aku pernah baca di salah satu artikel kalau cara mengurangi lemak paha itu adalah dengan berlari, jadi jogging, atau berjalan kaki, jalan kaki cepat gitu, atau misalkan naik tangga gitu. Nah, kalau naik tangga kan berat ya, itu jalan-jalan kaki aja deh gitu kan. Nah, terus yang keempat adalah tidur nyenyak dan tepat waktu selama 7-9 jam. Ini memang agak sulit sih untuk tidur nyenyak, tapi kalau tidur tepat waktu mungkin bisa ya. Tapi karena dengan perkembangan teknologi saat ini, kayaknya agak sulit ya untuk benar-benar tidur itu mulai dari jam 9 atau jam 10 malam. Jadi biar kita tuh bisa bangun di pagi harinya di jam 6 itu kayaknya agak sulit. Tapi ada salah satu kunci yang bisa aku terapin, ini pengalaman aku sih. Pokoknya mulai dari jam 9 atau jam 10 malam itu handphone di silent, dan handphone itu silentnya itu mode hening ya, jadi bukan mode getar. Dan handphone itu ditaruh di
meja, pokoknya dijauhin dari kasur itu. Dan kita tuh harus merem. Kalau misalkan nggak biasa lampu kamar dimatiin pada saat tidur, kita bisa menutup mata kita pakai ada kayak penutup mata buat tidur gitu, itu bisa dipakai. Terus yang kelima, mengkonsumsi makanan seimbang. Nah ini juga agak sulit sih karena aku bukan pakar gizi ya. Nah biasanya sih aku tuh kalau pagi-pagi itu sarapan cuman roti tawar dan susu tawar. Susu tawar ini susu full cream yang nggak ada rasanya. Terus kalau siang ya makan nasi pakai daging. Kalau ada sayur biasanya makan sayur. Kalau malam itu, kalau malam sih agak susah juga. Kalau malam-malam pokoknya diusahakan untuk makan makanan seimbang. Nah kalau misalkan aku malamnya cuman minum jus, itu biasanya lemak perut tuh meluruh gitu dan badan tuh nggak kerasa pegel-pegel paginya. Oke, yang terakhir ini bersikap tenang dan berpikiran positif. Ini juga buat aku ini agak sulit karena apalagi perempuan itu kan biasanya kalau udah PMS itu moodnya swing, istilahnya senggol bacok gitu. Jadi agak sulit juga untuk menerapkan berpikiran positif dan bersikap tenang ini. Tapi kalau misalkan aku gitu, misalnya aku ini udah swing, biasanya aku menjauhi orang-orang dulu daripada jadi emosi, karena kayak cuman ngomong kayak gitu doang, kesannya tuh kayak apaan sih lu marah-marah kayak gitu. Karena ya itu, kalau PMS kan punya swing gitu, jadi agak sulit. Oke, jadi paling cuma segitu sih yang bisa aku share tentang tips umur panjang dan awet muda ala Ikigai ini. Tapi ada satu sih yang menarik banget nih. Ada tips diet sehat ala centenarian. Nah, sebenarnya di video sebelumnya juga sempat disinggung, tapi di sini aku bakalan sebutin apa aja tipsnya secara singkat juga, tapi lumayan agak panjang daripada yang kemarin kan singkat banget. Nah, tips diet sehat ala centenarian ini adalah makan sayur, makan buah, puasa. Nah, kalau misalkan yang muslim nih, biasanya kan ada puasa Senin Kamis, coba deh ditekunin gitu, karena itu memang bisa bikin kita langsing beneran. Bibiku, adiknya mamaku, itu dia rajin banget puasa Senin Kamis. Dia anaknya sekarang udah 2, umurnya sekarang udah hampir kepala 4, 30, mungkin 35 atau 38 gitu. Pokoknya sama aku tuh bedanya sekitar 6 tahunan. Dan badannya itu masih kayak ABG, masih kayak ya enggak kayak ibu-ibu biasanya lah yang gendut gitu, enggak. Karena ya itu dia puasa, terus makannya itu sederhana sekali. Jadi makannya itu tiap hari cuman sayuran, jadi lalaban, sambal, tempe, tahu, daging ayam itu kalau ada. Terus juga makan buah, cuman kalau makan buah ini memang agak jarang, karena ya aku ngeliatnya sih agak jarang ya. Dan ini menarik banget gitu. Puasa ini nggak cuman buat orang muslim ya, maksudnya puasa ini bisa menjadi tips diet sehat ala centenarian yang ada di Okinawa, Jepang. Dan juga kalau misalkan mau tambahan nih, minum teh, kalau misalkan kalian suka teh, ini ada teh hijau atau teh putih. Biasanya kan kalau kita lihat di iklan-iklan tuh teh hijau mengandung antioksidan tinggi. Nah, ini ada fun fact menarik kalau teh putih ternyata lebih memiliki kadar antioksidan tuh lebih tinggi daripada teh hijau. Jadi bisa dicoba lah, karena harganya juga nggak terlalu mahal sih menurutku ya. Antara teh hijau sama teh putih ini, kalian bisa cari teh putih yang merek lokal, yang dari perkebunan lokal, itu biasanya perkebunan di Lembang atau Ciwidey. Kalau aku sih nyarinya waktu kemarin itu di perkebunan yang ada di
Ciwidey. Jadi mereka kayak petani lokal terus bikin toko di Tokopedia, terus dijualin deh teh putihnya. Kayaknya teh putih ini dari bunga apa gitu, aku juga belum terlalu paham dan belum nanya sampai lebih jauh karena malu ya. Oke, paling kayak gitu aja. Nanti kalau misalkan ada kesempatan aku sekalian tulis di mana sih aku beli teh putih di kolom deskripsi. Oke, semoga tips ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.